Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days I want to see the wonders of your mighty love. My comfort, my Savior, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountain bow down and the seas will roar at the sound of your name. At the word of your hand, forever I love. To the promise I have in you. Steve, slide nomor 15 tolong ditayangkan. Saudara, berita Injil bukan hanya untuk menjadi manusia baik. Bukan orang berhenti orang jahat jadi orang baik. Tetapi bagaimana orang mati jadi hidup. Kata hidup berarti kehidupan, bukan sekedar jadi baik, tetapi menemukan dan hidup dalam kehidupan. Ya. Nah, kalau kita ini goalnya 100, kalau luput mungkin ya 80. Jadi saya ingin mengajak kita bukan mengarahkan kepada batas selamat dan tidak selamat. Itu pun ada dua line doktrin, Calvin dan Armenia. Tetapi marilah kita mengarahkan kepada goal, tujuan akhir. Jadi kalau luput-luput ya masih lumayan gitu ya. Ya kurang, mungkin kita nggak sampai sempurna. Ya. Nah, apa goalnya? Menjadi ilahi. Tolong dicatat, menjadi ilahi itu bukan berarti berbuat sesuatu yang selalu supranatural. Ya, tetapi bisa di dalamnya ada supranatural. Ya. Supranatural tidak selalu sebuah keajaiban dalam arti ya termasuk di dalamnya. Ketika Daud ditombak oleh Saul 2 kali dan luput, itu perlindungan supranatural. Amin. Buat saya seorang Nelson Mandela yang bisa mengampuni orang yang pernah ngencingi dia dalam penjara, itu adalah ilahi. Amin. Jadi dengan memberikan janji-janji yang berharga, kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, Tuhan ingin membawa manusia, mereka yang dipanggil untuk masuk dalam kemuliaan. Slide nomor 1, Steve. Nah, saya mengajak karena saya begitu yakin. Saya ingin mengajak engkau mulai berpikir bahwa Anda bukan objek. Kita ini bukan satu di antara 7 miliar manusia. Ketika Tuhan hadir dalam hidupmu, engkau lebih dari seorang pangeran yang tidak kenal Tuhan. Karena setiap kita disiapkan menerima kerajaan.
Kita mulai bedakan antara masuk surga dan menerima kerajaan surga. Targetnya Bapa itu menerima kerajaan surga. Ya kalau luput-luput ya masuk surga. Bukan sombong, tapi kita perlu GR. Kita perlu percaya bahwa Bapa bukan berhenti menolong. Tetapi Bapa menyediakan pertolongan. Ya. Untuk masuk dalam rencana Anda tidak bisa jadi orang biasa. Masukkan dalam itu. Jangan hidup dengan pola pikir orang biasa. Orang biasa nggak punya tujuan. Orang biasa tidak pernah memiliki sesuatu yang dia rela untuk berbuat yang terbaik. All out. Orang biasa maunya pensiun, orang biasa maunya aman tenang-tenang. Kita dipanggil untuk menerima mimpi dan kita bergerak. Amin. Salah satu contoh adalah Kaleb. Jadi kenapa dia sampai umur 85, dia masih kuat dan dia tetap mengimpikan. Karena dia menyimpan janji Tuhan dan dia percaya Bapa yang berjanji itu memberikan pada dia. Dia tunggu 45 tahun, dia tidak pernah undur. Tuhan itu unik dan tidak bisa dibatasi. Jangan pernah putus asa atau merasa terlambat. Oh, saya sudah tua Pak, sudah waktunya pensiun, sudah matahari tenggelam. Sebentar lagi, apalagi orang bilang bau tanah. No way. Karena Tuhan bisa membangkitkan Samuel. Umur 3 tahun, 5 tahun, dia udah dengar suara Tuhan. Tapi ingat, nabi besar yang satunya ada di Alkitab, baru kenal Tuhan umur 80. Ada di sini 80. Berarti Anda masih muda. Siapa dia? Musa. Dia start umur 80. Jadi Tuhan itu ada yang kisah start mulai kecil. Tapi ada yang start umur 80. Amin. Kenapa Tuhan gak memulai Musa umur 30 aja? I don't know. Tapi percayalah Tuhan bisa melukis dengan cara yang masing-masing. Dalam, ya. Oke. Nah, bentar. Seorang yang gak biasa atau dia menjadi adalah itu ditentukan pikiran dan hati. Jadi untuk hidup dalam roh, itu konsep pikiran, hukum roh, kebenaran itu masuk dalam pikiran kita. Dan rasa sorga itu harus tinggal dalam hati kita. Kalau tidak, kita akan ngeroh. Bukan hidup dalam roh. Kita harus diperbarui cara berpikir. Malam ini saya memberi kuliah, sebenarnya ada rekaman. Jadi tatanan hukum sorgawi itu tidak selalu benar salah. Lebih daripada itu. Misalnya, kenapa Maryam dan Harun ditegur Musa? Dia protes karena Musa mengambil istri perempuan Kush. Bahasa Inggrisnya Ethiopian woman. Saya nggak tahu beberapa penafsiran bukan seperti yang sekarang Ethiopian. Anyway, dia bukan suku Israel. Belum tentu orang kulit hitam. Ya emangnya kalau kulit hitam kenapa? Memang orang kulit hitam kurang. Ya, kita ini harus keluar dari kalau putih bagus, hitam jelek. Itu harus keluar dari situ. Sehingga yang coklat-coklat itu nggak perlu memutihkan dirinya gitu ya. Coklat juga bagus, putih ya bagus, hitam juga bagus. Saya pernah sekolah di film itu ketemu orang Kenya itu ya. Itu nggak hitam, nggak coklat. Kayak angus bener, kayak angus. Betul kayak kayu hitam itu loh. Itu kalau foto sama dia susah itu, ngatur cahayanya gitu. Itu kalau guyuh tuh bisa kelihatan merah giginya gitu, kelihatan. Yang lain nggak kelihatan, bener-bener hitam saudara. Saya sampai kayak, ih gila itu, hitam bener.
dia punya keunikan sendiri. Iya kan? Oke. Saya tidak siapkan begini. Jadi kita ini selain kita melakukan, kita harus menemukan kunci. Kita adalah. Dan kerajaan sorga tidak datang seperti pohon yang berbuah. Dia beri benih. Benih. Dan benih itu bagaimana menjadi titik awal mentransformasi. Jadi seperti ragi ditaruh secupak, tapi dia mengkamirkan seluruh the whole life. Dimulai dari kecil. Anda harus izinkan itu beranak cucu. Pernah buat yogurt enggak? Itu kan ada bibitnya. Dia perlu media namanya susu. Ya, saya nggak pernah buat, tapi orang yang pernah. Dan itu dibiakkan. Itu gambarannya. Dari kecil tapi dia berbiak dan dia mempengaruhi seluruh adonan. Seluruh adonan. Your whole life akan diinfluence ketika itu diizinkan. Nah, Tuhan itu bukan hanya menolong, membebaskan, tapi mengubah menjadi. Jadi ada 3 dimensi kehidupan ini. Kita adalah, kita melakukan, kita menerima. Tapi menurut saya yang paling mendasar adalah kita adalah. Karena itu dasar kita melakukan. Orang baik, perbuatannya baik, mulutnya baik, pikirannya baik. Dimulai dari hati dan pikiran. Nah, ketika Trump terpilih, Anda boleh percaya enggak? Langsung dolar dari 15,7 jadi 15,8. Dia enggak berbuat apa-apa. Ada sesuatu kekuatan yang Tuhan taruh dalam hidupnya orang ini. Yang membuat langsung dolar naik. Can you see? Why? Because he is. Dia nggak lakukan doing anything yet. Dia juga belum jadi presiden. Pernah mikir nggak kenapa sampah didatangi oleh lalat? Makanya di dalam Alkitab Beelzebul itu lalat. Karena lalat itu satu binatang yang memberikan gambaran. Di mana ada bau busuk, dia datang. Percayalah Anda nggak lihat bunga yang wangi didatangi lalat. Didatangi lebah madu. Didatangi kupu. Kenapa ada binatang yang berbeda untuk setiap bau yang berbeda? You are. Mari kita izinkan ragi kerajaan surga itu mempengaruhi hatimu. Cleansing terus. Dan mengubah pola pikir. Yakinkan ini. Saya sendiri mulai mikir kenapa ya saya begini, saya begitu. Termasuk yang kurang. Oh karena saya tidak pernah berpikir seperti ini. Mulai berpikir lihat sebuah mimpi. Saya makin yakin kemiskinan itu spiritual. Itu adalah keberadaan. Bukan perbuatan. Orang miskin itu ada kekuatan yang menekan. Maksudnya orang yang selalu didera. Ada satu, saya katakan kita harus melawan kemiskinan. Amin. Lihat ini mana ini. Nah, ini kita harus mengalami pertolongan semua. Kenapa? Doa Bapa kami. Hal pertama kita harus menang atas kebutuhan. Bagaimana orang bertanding dia belum menang sama kebutuhan. Dan Tuhan itu tidak mengecilkan. Kita minta sama Tuhan untuk kebutuhan. Katakan amin. Makanya tadi lagu terakhir berkali-kali engkau menolong.
Ayo kita hidup dengan kekuatan iman. Siapa yang mengalahkan dunia, gitu ya. Dengan iman kita mengalahkan. Dengan iman kita akan melihat bahwa suplai kebutuhan itu terjadi. Makanya doa Bapa kami adalah payungnya adalah kerajaan sorga itu hadir. Tetapi untuk hadir yang pertama, kita menang atas kebutuhan. Dan Tuhan sampai secara ekstra bilang, mintalah sampai hari ini kau belum minta, mintalah. Kau boleh minta. Amin. Mintalah. Dengan iman. Mintalah. Tetapi bagian yang kita harus kerjakan, kita kerjakan. Sekali lagi saya suka perkataan Bill Johnson. Bahwa untuk masuk surga. Kita nanti meninggal masuk surga. Percayakan sama Tuhan. Dan Tuhan sebenarnya di rumah Bapa banyak tempat. Tapi Anda dan saya tidak bisa memasukkan dirimu sendiri ke surga. Enggak mungkin. Kita enggak bisa ngirim diri kita ke surga. Yang memasukkan itu Bapa. Tuhan. Tetapi bagaimana surga hadir dalam hidupmu. Hidup kita. Jangan cuma tunggu Tuhan. Anda dan saya harus menyediakan pijaan. Itulah iman. Itulah pola pikir yang tersedia. Untuk kerajaan surga datang. Di dalam hatimu, di dalam pikiran. Itu namanya renewing your mind and cleansing your heart. Karena dalam pikiran dan hatimu engkau jadi. Maka jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Saya punya istilah. Ya, mungkin sudah pernah bagikan. Orang cantik, kecantikan, bukan orang cantik. Kecantikan, itu ada orang yang aslinya lebih cantik. Tapi dia nggak pernah ngerawat. Dia sembarangan. Saya melihat ada beberapa artis, kadang-kadang di Instagram ada ya, waktu muda tiba-tiba terus sampai dia tua. Ya. Dan orang yang hidupnya sudah nggak punya tujuan pora-pora, tubuhnya hancur. Nggak karu-karuan. Padahal mudanya cantik, cakep. Hancur. Dia nggak punya spiritual lagi. Dan itu tampak dalam tubuhnya. Anda jangan pikir tubuh dan hati itu nggak berhubungan. Ketika engkau punya spiritualitas, mestinya itu akan memengaruhi tubuh. Paling enggak kita enggak makan, enggak karu-karuan. Amin. Orang yang gelojo kan bukan spiritual. Iya kan? Kalau kita spiritual, ya boleh makanan. Tapi kita bukan begitu. Nah, setelah kita menang kebutuhan, baru kemenangan, kita harus menang secara internal. Itulah pengampunan. Saya bahasakan. Kemenangan internal. Jadi doa Bapa kami itu peta itu. Kita harus menang di dalam hati kita. Amin. Setelah kita menang secara internal, baru kita bisa menang secara eksternal. Jadi kemenangan itu harus di dalam dulu. Kita adalah ini satu kunci. Kita harus mengalami sesuatu yang merubah. Nah, inilah yang saya makin diyakinkan. Bagaimana benih ilahi itu diaktifkan, teraktifkan. Dan kau rela ketika dia tumbuh, itu memberikan rasa sakit pada manusia lamamu. Dan kita harus rela kehilangan atau kehancuran atau kematian manusia daging. Amin. Makanya dikatakan sesuai dengan hakikat Allah. Dia membawa anak-anaknya, banyak anak-anaknya, putra-putra kerajaan kepada kemuliaan melalui penderitaan. Dan orang yang bisa
melatih dan melewati proses rasa sakit secara terus-menerus. Itu bukan orang biasa. Atlet. Atlet itu mengalami, dia biasa mendera tubuhnya terus-menerus. Makanya salah satu kehidupan rohani itu digambarkan atlet. Karena itu gambaran. Stretching, latihan. Tiap hari untuk sebuah pertandingan. Amin. Nah, hari ini gereja harus melihat panggilan orang bukan orang biasa, bukan hanya yang dinamakan hamba Tuhan. Setiap anak Tuhan. Karena Anda bukan objek, Anda subjek. Anda pelaku, punya sejarah masing-masing. Ingat kata sejarah apa? History. Setiap kita disiapkan untuk punya sejarah. Amin. Wow. Catat itu baik-baik. Saya memulai terus meyakinkan. Kalau saya ditetapkan menjadi salah satu 5 jawatan itu saya bergerak. Itu bukan untuk sekedar, lebih dari yang. Bukan yang lain itu bantu saya semata. Bukan. Untuk bersama-sama melengkapi orang kudus supaya mereka menemukan panggilan. Dan mereka bukan nomor. Kasih Allah itu dinyatakan dalam hidup mereka. Nah, jadi kita lihat, renewing your mind, think in his heart. Nah, Roma 12, ini kembali lagi. Berubah metamorfosa melalui metanoia. Nah, apa itu? Bukan sekedar hafal, tetapi Anda melihat gambar itu. Coba pikirkan. Pengertian firman Tuhan itu dibaca, diucapkan, itu sudah punya kekuatan. Tapi yang bisa dwelling tinggal ketika Anda itu bisa melihat sebuah gambar. Jadi gini, pernah lihat film? Lukisan 3 dimensi. Lihat? Enggak setiap orang lihat. Yang enggak ketok. Cuma, saya enggak bisa lihat. Tapi yang lihat, dia bisa lihat lukisan itu. Amin. Nah, firman Tuhan tuh gambarannya seperti itu. Ada orang sama-sama bacanya, yang satu enggak lihat. Kalau dia enggak lihat, itu pengaruhnya enggak ada. Ya dia baca, dia bisa hafal. Kejadian saya Wahyu, bisa. Sudah baca, sudah. Berapa kali? 5 kali. Lihat apa? Enggak tahu. Makanya orang itu enggak berubah. Nah, saya diberi karunia untuk melengkapi yang belum ada. Ya bukan saya kelihatan semua. Tapi ada hal-hal yang mungkin enggak dilihat orang biasa. Itu disingkapkan sehingga dia dibantu untuk lihat. Kesaksiannya Pak Saudara Andre. Ya. Dia tiba-tiba lihat sesuatu. Yunus juga begitu. Ya. Saya pernah ke Solo. Ya. Ini satu penempelaan tapi juga sebuah penghiburan. Dia bilang setelah saya khotbah, "Pastor, wah lumayan sekarang khotbahnya lebih sederhana dan jelas ya." Lu kenapa emangnya? Dia sambut saya gitu. Dia diaken. Jujur pastor, waktu pertama kali saya dengar khotbah pastor, babar belas enggak ngerti. Pastor itu ngomong apa? Maksudnya khotbah apa? Enggak ngerti sama saya. Sama sekali. Untungnya gembalanya ngerti. Jadi saya diundang retreat di Tawangmangu waktu itu. Dan pada saat retreat itu pekerjaan Tuhan. Pastor ngomong portal frekuensi, tiba-tiba klak, itu Roh Kudus. Tiba-tiba saya bisa mengerti seperti orang lukisan 3 dimensi. Gak ngerti apa ya, tiba-tiba dia bisa lihat. Dan dia bisa flashback yang termasuk khotbah saya yang sebelumnya dia gak ngerti, dia bisa jadi ngerti. Ketika engkau lihat,
Kau lihat sesuatu dan kau meyakini. Bukan cuma lihat, kau percaya. Makanya kerajaan sorga harus mulai kasihnya dulu. Bukan kebenaran. Penglihatan itu engkau percaya dengan cintanya. Karena orang Israel lihat tiang awan, tiang api. Tapi mereka nggak bisa lihat apa di baliknya itu. Jadi kita mengalami act of God. Mana ini tadi? Nah, pertolongan, act of God love, jadi tindakan cintanya Tuhan. Tetapi kita yang menerima apa itu pertolongan, tadi menyanyikan berkali-kali. Tetapi ada orang yang berhenti melihat pertolongan, ya pertolongan. Dan kalau dia level pertama apa? Itu namanya mengucap syukur. Tetapi masuk lebih dalam, dia bisa melihat kenapa Tuhan itu menolong aku. Bukan hanya pertolongannya, tapi kenapa kok engkau itu tolong aku. Dan ketika orang itu bisa lihat kenapa Tuhan itu nolong aku. Karena itu lahir dari sebuah kasih yang dalam. Itu bedanya 9 orang kusta yang disembuhkan Tuhan. Dengan Maria Magdalena yang dilepaskan dari diseret. Dari orang mau dikatakan Maria Magdalena. Misalnya dia nggak lihat itu. Waduh selamat rek. Misalnya orang ndablek gitu ya. Waduh, aku ketemuan diseret. Ono jenenge Rabi Yesus. Wah aku gak sido di pandemi gitu. Gitu toh selesai lupa. Jadi satu cerita, waduh kamsya, matur suwun. Selesai begitu. Bisa kan? Itu sudah baik. Kalau Yesus lewat, tak masakno, tak sugui. Maria Magdalena enggak berhenti di situ. Dia lihat satu kasih yang dalam. Di balik penyelamatannya dia dari rajam itu. It's not just the act of love. The heart of love. Itu melihat. Jadi mujizatnya bisa sama. Ekstrimnya, satu lebih hebat. Lebih hebat ini. Yang satu biasa, kelihatannya. Tapi yang kecil ini dia mampu melihat yang tidak kelihatan. Yang hebat ini cuma lihat yang kelihatan. 9 orang kusta itu saben minggu Bridgestone ucap syukur. Sampai lupa penyembuhnya. Menikmati berkatnya. Sukacita, ya. Anda lihat. Dan orang itu nggak pernah berubah. Dia bisa bersaksi kalau sekarang di gereja, oh bisa. Saya kusta, saya disembuhkan. Ajaib loh, ya bisa. Semangat. Tapi dia tetap jadi orang biasa. Catat itu. Minta sama Tuhan. Melihat yang tidak kelihatan. Sesuatu di balik itu. Benny Hinn. Dia datang ke Kathryn Kuhlman. Mungkin dia tidak ikut altar call. Tidak pernah tertulis dia rebang, geblak. Atau terpental. Sesuatu yang spektakuler. Dia duduk di, saya tidak tahu belakang. Dia seperti orang stunning. Stunning itu apa? Sorry. Kayak orang, ya, kayak tertegun gitu. Tidak ada orang terlihat ada cahaya gitu ya toh. Tidak ada debu emas gitu ya. Bukan berarti kita mengecilkan satu mujizat yang kelihatan. Tapi dia pulang dengan sesuatu yang membuat dia, wow. That's the Holy Spirit. Dia bilang, seumur hidup kalau saya sembahyang tuh, saya ngomong sama Tuhan. Malam itu saya tidak sedang ngomong, saya dengar Tuhan ngomong sama aku. Dan mungkin dia bilang, oh Tuhan bisa ngomong. Oh Tuhan tuh ngomong sama saya.
Saya baru ketemu Pak Hadi, ya dia belum sampai terlalu dalam. Tapi unik, saya sama istri, waktu itu ikut ya Rita ya. Oh enggak, saya lupa ya. Sama rombongan itu. Ayahnya Pak Hadi itu enggak pernah ke gereja, dia kejawen. Tapi dia tulus, orangnya baik sekali. Sabar. Ngalah dan sebagainya. Dan waktu kita naik ke Gunung Sinai, aduh itu enggak semua naik. Dia orang tua itu ikut naik. Sampai di tengah itu saya pertama kali itu waduh lapar dan pop mie itu $5. Tapi saya nggak merasa dibohongi. $5 itu 50.000 itu pop mie. Dan memang pop mie buatan Indonesia. Memang paling hebat itu mie instannya Indonesia. di warungnya di Gunung Sinai situ. Dan ada pendeta yang kena apa? Kedinginan itu apa? Hipotermia. Waduh. Si engkong ini bapaknya Pak Hadi ini enggak apa. Terus sama cucunya tuh anaknya Pak Hadi, "Kong, jangan ikut itu berat itu." Nah, dia nurut. Setelah keluar ini dia duduk di tepi jalan yang gelap itu. Dan belakangan dia cerita. Saya duduk, saya tunggu. Tiba-tiba ada suara. Dia tahu oleh siapa? Doamu sudah kukabulkan, aku sudah mendengar permohonan. Siapa yang ngomong sama saya? Dan pulang dia memberikan dirinya dibaptis. Nah, seberapa dia menanggapi dan memahami. Itu pun sudah merubah hidupnya. Tapi kalau dia masuk dalam, dia mencari dan mencari, dia akan temukan suara itu bukan hanya memanggil. Suara itu adalah Bapa yang begitu mengasihi dia. Itu akan merubah hidup. Demikian Anda dan saya. Saya di jamaah Tuhan tidak ada tanda fisik. Tetapi sesuatu yang hadir yang saya tangkap. Seperti yang saya sudah bagikan. Saya mendapat satu bukan penglihatan. Saya mendapat satu pengertian. Apa yang hadir? Siapa yang hadir? Kalau Mother Teresa berkata, the biggest disease, the deadly disease is feeling unwanted. Feeling unloved. Perasaan tidak dicintai. Maka saya balik. Kuasa yang obat yang paling menyembuhkan. Ketika engkau tahu engkau dicintai. Betul enggak? Nah, bagaimana pikiran kita mau percaya yang tidak kelihatan ini? Karena kalau kita lihat realita, kita tidak temukan mungkin. Jadi melihat yang tidak kelihatan. Renewing. Ini coba, bentar. Mana ini? Enggak usah. Nah ini. Jadi hidup dalam roh dari pikiran dulu. Lihat, mereka hidup dalam daging, set the mind. Jadi mengarahkan. Pikiran itu bisa kita diarahkan. Kita bisa lihat dengan kacamata yang berbeda. Saya dapat dari Pak yang, anaknya Pati Nasarani Beni Natajanan. Misalnya Anda lihat film horor. Kalau lagu, filmnya nggak bisa dirubah misalnya keadaannya. Filmnya diikuti suara yang dengan dangdut. Gitu ya. Film horor tapi suaranya musiknya dangdut. Itu sengatnya rasa takut itu dianulir dengan musik dangdut. Jadi itu framing. Cara melihat. Keadaannya sama, tapi framingnya itu berbeda. Ketika dia nggak percaya sama film itu cuma permainan. Kasih dangdut aja. Makanya ada film horor lucu-lucuan kan. Nah, yang lihat nggak ada yang takut, ketawa ya. Nah,
their mind. Itu cara melihat, mindset. Dan itu harus terus menerus. Makanya orang harus baca firman. Harus dengar. Kalau enggak suka baca, pakai Alkitab suara. Dengerin itu. Renungkan. Minta Roh Kudus melihat gambar di balik firman itu. Set the mind to think of flesh. Mereka yang hidup dalam roh, set the mind to the thing of. Jadi ada spiritual mind. Dan ada kesadaran you are not in the realm of flesh, but the realm of Roma 8:9 NIV. Jadi gini loh. Tadi saya bicara dengan orang pelayanan. Orang banyak terjebak aktivitas. Doing. Pelayanan baik, berbuat baik. Tetapi masalahnya ketika kita dalam flesh, daging. Jangankan kok yang jelek. Yang baik aja ditwist jadi yang jelek. Misalnya, kita hidup benar, baik toh. Tapi ketika dalam daging, hasilnya apa? Sombong. Self-righteous. Gua lebih baik. Lu puasa sekali seminggu, gua 2 kali. Dan seterusnya. Padahal puasa 2 kali baik. Tapi dalam daging, apapun dirubah jadi kedagingan. Karena yang lahir dari daging adalah daging. Daging itu bisa berbuat baik, tapi tetap daging. Makanya Anda harus teraktivasi benih ilahi itu. Untuk itu kotoran batunya harus dicabut. Set the mind. Makanya Einstein bilang akhirnya pengetahuan itu adalah imajinasi. Itu benar. Tuhan itu bicara melalui visi dan simbol. Gambar, penglihatan. Saya tadi doa dapat sesuatu begini. Diingatkan begini. Di zaman seperti ini, tidak ada tempat buat orang biasa. Habis sudah. Anda akan jadi victim. Ketika tulah itu datang, pastikan Anda di Goshen. Kalau nggak di Goshen, babak belur kita. Apalagi tulah 10, pastikan Anda in the shelter, in the shadow of the mighty God. In the secret place. Dalam tempat rahasia itu. Ini ngomong dalam paradigma apa ya? Istilahnya warrior. Saya kalau kemana-mana, misalnya liburan kemana, itu saya selibur itu roh saya, hati saya, itu dalam keadaan waspada. Saya itu melihat beberapa orang itu liburan, itu justru di situ terjadi kecelakaan. Jadi itu orang banyak menyorot itu ada apa pengawalnya siapa Pak Prabowo yang ganteng, Mayor Teddy katanya. Dia jalan, dia selalu dalam waspada. That's soldier. Ya kelihatannya tenang aja, tapi ada apa-apa dia langsung bergerak. Beda dengan orang biasa. Santai, gini-gini. Blang, apa-apa, nopo iki. This is different. Nah, kita ini kebanyakan hidup kayak orang biasa. Tapi seorang prajurit yang terlatih, dia memang jalannya bukan mencak-mencak terus kayak orang tegang. Tetapi percayalah, Mayor Teddy itu dimanapun dia jalan sama Pak Prabowo, dia siap dan selalu siap. Kalau ada orang yang ini, dia langsung begini. Orang yang ngotot bisa digipeng sama dia. Itu orang Kopassus loh. Dia bukan orang biasa. Anda anak raja, disiapkan jadi pangeran.
Anda jangan jadi orang biasa. That's shameful. Pangeran tuh hidup kayak itu malu-maluin kerajaan. Anda harus percaya. Kita nih anaknya Bapak. Pak, saya ini orang biasa Pak. Duit juga cumpon. Sebentar, saya kasih contoh. Anda sama Yusuf waktu jadi budak kayak mana? Yusuf gak punya rumah, gak punya duit. Budak gak digaji loh tuh. Kasih makan doang. Halo? Tapi Yusuf ketemu Fir'aun. Fir'aun bukan presiden loh. Lebih dari presiden. Dia dewa. Dia yang punya kerajaan. Tapi Yusuf gak minder. Bukan sombong loh ya. Bukan sombong. Karena percaya akan kasih Bapa. Bukan sombong, bukan merasa lebih dari orang. Tidak. Tolong jangan salah ngerti. Karena kita meyakini cintanya Tuhan atas kita. Permisi, saya ngambil contoh, semoga yang mendengar tidak melihat secara negatif. Baru-baru ini ada anak seorang hamba Tuhan menerjunkan diri di UK Petra. Dan saya mendengar kesaksiannya Pak Ronald. Saya dapat berkat. Jadi bahkan dalam keadaan yang negatif sekalipun. Ketika kita mampu merespon dengan benar. Tuhan itu ahlinya. Bukan hanya dia menyediakan yang baik. Dia buat yang jelek ini bisa jadi kebaikan. Ingat itu. Pak, terlambat Pak. Nasi sudah jadi bubur. Tuhan bisa bikin bubur itu jadi enak. Percayalah. Bondonya percaya. Saya sangat diberkati begini. Waktu jenazah itu sudah dibersihkan, sudah dimandiin. Pak Ronald selaku ayahnya ingin melihat. Jangan Pak, nanti Bapak tidak kuat. Jangan. Dia berpikir sejenak, lalu dia berkata, tidak, saya akan lihat apapun yang terjadi pada anak saya. Dan dia cerita, waktu dia lihat jenazah itu, wajahnya itu hancur. Dan apa yang dia lakukan? Dia peluk anak itu. Apapun yang terjadi, dia adalah anak saya. Saya ngomong begini, kalau Bapak di dunia aja bisa lakukan itu. Saudara, mari kita lihat ada Bapak surgawi. Apapun keadaan kita, dia gak pernah berhenti mencintai kita. Jangan tunggu berkat dulu. Oh, kalau saya ada berkat berarti saya dicintai. Kalau saya dalam kesulitan berarti saya tidak dicintai. Mari kita dengan iman itu, kita percaya cintanya. Ingat kerajaan Allah itu 3. Cinta, kasih, kuasa, kebenaran. Jadi dari kasih itulah kita menemukan identitas. Kita dirubah. Karena keyakinan akan kasih itu. Itu memberi kekuatan yang luar biasa. Nah, di situ kita juga diperbarui hati kita. Kenapa ini judulnya adalah qualification being his vessel. Saya teringat khotbahnya Pak Doni. Penuh hikmat, dikenal baik hati, dan apa itu ada 3. Penuh hikmat, penuh roh, hikmat, dan terkenal baik hati. Sudah lupa. Diaken yang dipilih di Kisah Rasul, terkenal baik, penuh roh, dan penuh hikmat. Saya tarik mundur, sumbernya itu dari mana? Kenapa Kaleb itu umur 85 tahun, kok nggak berhenti semangatnya? Kenapa? Gitu loh. Itu yang kita harus cari, temukan. Kalau engkau lihat hamba Tuhan yang dipakai, Anda harus cari kenapanya, bukan gayanya. Dulu ya bolehlah ikut-ikut gayanya sedikit boleh. Tapi jangan keterusan. Dulu
Pak Yeremia itu kalau khotbah selalu pakai sapu tangan terus dilapkan begini. Anak mudanya yang ikut semua pakai taruh sapu tangan kalau saksi terus dilap begini. Ya boleh-boleh saja, tetapi Anda nggak diurapi hanya karena ngelap. Ikut-ikut ngelap sapu tangan. Itu stylenya. Tapi rahasia diurapi, ingat, dia diurapi bukan karena dia suka lap-lap sapu tangan. Ada sesuatu yang Tuhan temukan dalam hidupnya. Itu yang Anda harus temukan. Amin. Permisi. Pak Alek itu ngamuan. Kalau ngamuk itu meja dia. Tapi orang nggak bisa deny. Dia dipakai Tuhan. Lepas dengan segala kelemahan. Makanya saya, aku lebih alim dari Anda. Tuhan nggak gumun orang alim. Banyak orang alim nggak mau dipakai Tuhan. Yang mikiri awake dhewe tok. Makanya Tuhan pakai orang yang kalah alim, kurang alim, tapi tersedia buat Tuhan. Itu loh. Kenapa? Yang alim terlalu egois. Dia nggak memberikan space untuk hati Tuhan itu mengalir dalam hidupnya. Lihat itu gak benang merahnya. Nehemia, Yusuf, siapa lagi? Daniel, siapa? Nehemia lah misalnya. Dia tuh sudah enak. Jadi juru minum raja. Ngapain susah-susah? Betul nggak? Semua orang yang dipakai. Ya walaupun ada yang kepaksa. Siapa itu Yeskiel dengan rasa pahit dan sebagainya. Yunus ya dia pakai. Iya Yunus. Dia kepaksa. Enggak, bukan Yunus ini. Yunus di Alkitab. Lihat. Ini dipakai ya. Tapi diajari Tuhan. Kan dia protes pohon jarak itu toh. Lah iya kamu tuh gak ikut nanem, gak ikut ngopeni. Mati lu protes. Lah aku nih yang buat. Aku yang nyiptakan. Jadi Yunus diajari toh. Kau tangkap hatiku. Ini khotbah, pengkhotbah yang hebat. KKR semua bertobat. Justru ketika orang di KKR itu bertobat dia marah-marah. Oh itu gak sido mlebu neraka. Main minta ampun lah. Sungguh atau Tuhan kamu ngampuni. Kenapa? Karena bangsa Asyur itu kejam. Niniwe itu termasuk Asyur. Dia kejam kalau masuk. Katakan kalau sekarang itu Hamas. Kalau Isa itu masuk neraka semua. Makanya dia nggak mau khotbah. Karena dia tahu begitu dia khotbah. Nanti kalau menyesal, datang. Wah diampuni. Gak sido sudah dihukum. Tapi selebihnya, misalnya Yusuf. Misalnya Nehemia, Musa. Dia sudah jadi pangeran. Tapi dia punya space, punya hati. Nah inilah Anda harus minta. Kalau Anda mau dipakai. Anda harus minta. Karena hati kita lahir dengan satu naluri egois. Self-center. Nah, makanya gini. Saya nggak percaya kita nih nyembah sama Tuhan, saya sama Tuhan, saya sama Tuhan, tok. Karena saya dengan Tuhan tuh memberi hatinya. Dimulai apa? Kau bisa punya hati yang dari Tuhan untuk keluargamu, untuk saudaramu, dimulai dari situ. Engkau gak cuma berdoa, Tuhan berkati anak saya ini. Engkau bisa nangkep hatinya Tuhan, engkau bisa nangisi, engkau bisa bersyafaat untuk mereka. Dan ketika doamu jadi syafaat, menjadi jeritan erangan, itu naik ke hadirat Tuhan. Dia merubah. Bukan sekedar rutin, apalagi hafalan. Amin. Kau bisa tangkap. Sebab doa itu bukan mantra. Itu sebuah hubungan. Itu kau nangkep maksudnya Tuhan.
Engkau harus lihat sesuatu. Engkau harus rela menangkap hati Tuhan. Sudah berkali-kali saya sampaikan. Hati Bapa, berita hati Bapa yang Tuhan taruh. Ya. Dan beberapa tim itu saya rindu untuk bisa mulai terus bergerak dan menangkap. Tapi ini dalam diri saya. Jadi saya sudah sampaikan berkali-kali dan mungkin secara bahan saya sudah hafal. Tetapi kembali tiap kali saya sampaikan, saya harus duduk diam di bawah kaki Tuhan, menangkap hatinya. Karena saya nggak punya hati itu. Saya mau menyediakan diri untuk nangkap hatinya Tuhan. Dan itulah modal saya. Amin. Jadi saya harus melihat sesuatu. Melihat di dalam roh saya, pikiran saya, dan hati saya. Tuhan mau berperkara. Siapa mau dipakai Tuhan, angkat tangan. Ya, mulai bilang, Tuhan, aku nggak punya cukup. Gitu ya. Saya suka dengan omongannya Benny Hinn. Tapi kalau engkau melihat sesuatu yang engkau bisa pakai dalam hidupku, katakan saya cuma punya 2 ekor ikan, 5 potong roti. Not enough kan? Tapi kalau engkau lihat ini bisa kau pakai. Yang enggak cukup ini. Saya enggak punya kasih yang cukup. Tapi aku mau. Aku pengen kau pakai aku tuh. Tapi dengan satu risiko. Ada hidupmu yang diambil dan terambil. Karena engkau menyediakan space untuk raja. Maka itulah prajurit yang tidak memikirkan kepentingan dirinya, penghidupan. Tapi fokusnya ke sana. Tapi percayalah, kita enggak melayani Tuhan yang memanipulasi hidupmu. Dia akan membawa kita menang atas kebutuhan. Dia tahu kita manusia dan kita butuh kebutuhan jasmani. Amin. Tuhan tidak memandang rendah kebutuhan jasmani. Yang dia tentang adalah ketika kita mabuk dalam pencarian hal-hal yang jasmani. Jadi cara pikirnya kita masukkan dalam misalnya Mazmur 23. Tuhan gembalaku. If he is your shepherd, you are not lacking. Ada supply. Supply itu bagaimana datang? Jaga engkau adalah. Engkau bukan dapat berkat. Engkau orang yang diberkati. Itulah Yusuf. Karena dia disertai Tuhan, maka dia diberkati. Jadi you are. Dan itu dalam pikiran dan hatimu. Roh Kudus, firman itu tinggal di sini. Dan itu spiragi yang akan merubah auramu, keberadaanmu. Nah, pentahiran di mana? Ya ini yang carang-carang atau batu-batu dicabut supaya aliran benih itu bertumbuh dengan lebih bebas. Itu maksudnya pentahiran. Ya, mana ini? Nah, setelah itu hati, saya tidak akan memperpanjang. Create. Nah, bahasa Indonesia apa? Tahirkan aku. Bahasa Inggrisnya create. Jadi satu hati yang baru kok nggak punya. Saya nggak punya hati seperti ini sebelum saya terima Yesus. Tapi ini hanya cuplian dari hati Tuhan yang begitu luas. Nah, saya harus belajar bertumbuh, memberikan space lebih dalam, lebih besar, lebih besar. Kalau Anda di laut, Anda bisa goreng ikan seberapa? Yang ukuran mana? Misalnya Anda punya kapal yang canggih. Ya tergantung wajannya berapa. Kalau wajannya saat gini ya ikan teri. Lebih gede lagi ikan lebih gede lagi.
Jadi di laut itu ada yang ikan teri sampai ikan paus. Kita punya wajan berapa? Jangan tanya kok saya dapatnya teri terus. Wajannya harus dirubah. Lautnya unlimited. Tidak ada yang there is no impossible with God. Tapi ada satu kata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi bagaimana itu berinteraksi. Dan salah satu, saya jadi ingat, mulai kita praktik kadang-kadang saya juga lupa. Deklarasi. Deklarasikan di titik yang harus dirubah. Anda kekurangan, deklarasikan. Ketika engkau masuk penyembahan, saya ada satu ayat yang kadang-kadang saya ucapkan. Aku berkata kepada utara, jangan kau tahan. Kepada barat dan timur, berikanlah itu. Kekayaan bangsa yang tersedia buat aku, datang dalam nama Yesus. Tapi ya bukan terus makan tidur toh. Saya minta. Amin. Oke. Lihat siapa keturunan Abraham? Orang yang menduduki kota. Itulah benih ilahi yang Tuhan taruh. Ayo kita mulai meyakini, mulai berimajinasi sesuai dengan firman. Amin. Jangan lihat secara jasmani. Sebab yang kelihatan berasal dari yang tidak kelihatan. Oke. Nah, kembali pasalnya saya temukan, tolong disiapkan Beautiful Run. Saya mengajak mungkin di antara Anda bisa terharu, tapi yang sudah lihat kita enggak harus terharu, tetapi tangkap maknanya. Jadi kita sudah belajar 3 hal yang menjadi makanan spiritual manusia. Love, dignity, and destiny. Kasih, martabat, kemuliaan, dan masa depan. Warisan. Kasih, lihat kenapa Paulus itu begitu gila. Karena dia berkata, aku ini orang udah melampaui jahatnya. Saya maki-maki, saya penghujat, saya penganiaya jemaat. Tapi saya didatangi Tuhan dan saya diberi anugerah. Dia tahu persis, dia gak layak. Yang kedua, dignity, harta. Saya renungkan, kalau pertolongan, waktu butuh, kita akan tekun. Waktu sudah selesai, pasti ketekunannya kendor. Tapi kalau harta, kapanpun kita kejar. Amin. Kas. El, pinjam dulu papanya ya. Oh, saya dipelerok rek. Papaku dicumuk. Lebih baik satu hari. Ini ada ayatnya, lihat ya. Ini kalah harta. Tolong, Steve. Tolong, ya, Rachel. Oke, ini sepenghujat. Nah, kerajaan surga itu harta. Kenapa orang itu menjual seluruh miliknya? Karena dia lihat harta. Siapa milik pusakanya orang Lewi? Tuhan. Makanya satu hal yang ku minta, yang ku ingini, diam di rumah Tuhan, menikmati baitnya. Ini bukan berkat jasmani lagi. Ini dia lihat Tuhan itu sendiri harta. Apa yang bisa menggerakkan, membuat Anda tidak orang biasa? Ketika engkau lihat Tuhan itu harta, engkau akan kejar. Saya suka dengan statementnya Kathryn Kuhlman. I was born with nothing. I'm not beauty, I'm not smart. Saya lahir tidak dengan punya kelebihan. Saya enggak cantik, saya enggak pintar. Dan dia lupa satu, saya enggak kaya. Think about it. Enggak cantik, enggak kaya, enggak pintar. But one day I met with Jesus. And he smiled to me that I was nothing.
Aku enggak cantik, aku enggak kaya, aku enggak pintar. Tapi Yesus mengasihi saya. That's why I give him everything. Dan ketika dia berikan seluruhnya, dia tidak pernah jadi orang biasa. Kemuliaan urapan Tuhan atas seorang perempuan yang tidak cantik, tidak kaya, tidak pintar. Amin. Kalau dia bisa pakai, yang ini ngeri tanda petik. I'm not the first choice. Dia bisa tahu. Setahu saya, kamu nomor berapa? Nomor 6. Dia bisa tahu exactly dengan industri ini. Apa maksudnya? Tuhan tuh nawarkan, anointing of God in me is not for lady, it's not for men, it's for men. Untuk pria. Tapi that's pria pertama tidak mau terima. Pria kedua enggak terima. 3, 4, 5. Dan yang keenam, Tuhan menawarkan kepada saya. Sekalipun saya seorang perempuan. Dan saya terima. God still seeking a vessel. Saya percaya holy people. Orang-orang yang gak hidup dengan pola pikir biasa. Orang yang tidak hidup untuk dirinya sendiri. Orang-orang yang memimpikan kota yang dibangun oleh Allah. Orang-orang yang dibukakan kekekalan itu. Saya di usia kepala 6 itu saya mikirkan, kalau satu hari saya pulang ke rumah, orang itu tiap kali itu, di situ dia betul-betul semua aset itu nothing. Apa yang menentukan? Di situ kita ketemu Tuhan enggak? Ada Tuhan enggak dalam hidup kita? Kalau enggak, gone semua. Gone. Saya bisa merasakan rasa takut yang dialami oleh Steve Jobs. Dengan segala hikmat, pikiran, kepintarannya. Dengan segala kebijakannya. Dia sampai di saya menyadari. Mau jam yang berapa? 100 juta, 1 M dengan yang 5 juta, 2 juta. Sama. Sebetulnya. Tapi saya bisa melihat, dia gak ketemu Tuhan. Ngeri. Itulah yang Tuhan bilang. Apa gunanya orang punya semuanya? Tapi sebaliknya bukan kalah di bumi nanti menang di sorga. Tuhan mau kita menang dua-duanya. Amin. Lihat ini. Betapa ku mencintai tempat kediamanmu. Jiwaku hancur merindukan pelataranmu. My heart and my flesh. Siapa orang yang berbuat itu? Melakukan itu karena dia lihat Tuhan itu harta. Jadi begini, kapan orang luar biasa? Ini. Love, dignity, purpose. Sama. Destiny. Siapa? Martin Luther bilang, kalau engkau gak punya sesuatu yang mimpi yang membuat kau rela, kau gak pernah punya hidup yang bermakna. Mother Teresa berkata, kau gak harus melakukan hal-hal yang besar, tapi kau bisa melakukan hal yang biasa dengan kasih yang besar. Ibunya John Wesley, Charles Wesley, sudah melakukan greeting. Dia melahirkan 2 anak yang luar biasa. Siapa lagi? Papanya, mamanya Pak Stephen Tong sudah melahirkan hamba-hamba Tuhan. Ayo, jangan jadi orang biasa. Anda gak harus jadi orang hebat, tidak dituntut hebat. Hal yang luar biasa bukan dimulai dari talenta yang hebat, tetapi satu roh yang lumat dengan tujuan dan percaya dengan cinta. Silakan ditayangkan Beautiful Run.
cacat tapi begitu sayang sama ayahnya. Salah satu, ini hukum Tuhan, hormati orang tuamu. Saya sendiri orang yang belum terlalu menghormati ayah ibu. Waktu muda saya. Tapi jalan waktu saya sadar, salah satu kunci hidup adalah hormati. Dia cari pekerjaan, dia tidak dapat. Karena papanya butuh biaya, dia yang merawat. Kakinya cacat. Besarin dikit, Rakel. Ada pertandingan maraton. Nilainya 100 juta, 3.000 bat. Cukup buat biaya masuk rumah sakit, belum ada BPJS soalnya. Kakinya cacat, mustahil kan? Dia bukan orang hebat, tapi dia bukan orang biasa. Tiga, 2, 1, go. Dia melakukan untuk ayahnya. Dia mulai kelelahan. Ini cacat beneran ini. Lihat itu. Aduh. Dia terus jalan. Dia gak nyerah. Ini mau dikasih minum udah lewat. Tuhan, ajari kami menangkap maknanya. Di tengah satu titik dia habis dia. Dan karena dia mengasihi ayahnya, dia punya ikatan batin. Dia bangun dari pingsannya. Saya tidak ngerti ini maksudnya ini. Aku berharap itu aku, Pak. Mungkin dia berharap dia yang menang atau bagaimana. Dia bangun lagi. Dia lanjutkan. Istilahnya berjuang sampai titik darah penghabisan. Ketika orang bertanding, engkau akan menjadi sebuah titik perhatian ya. Yang luar biasa. Semua orang tergerak. Dan tidak ada satupun peserta yang masuk garis finish.
Mereka memberi kesempatan si gadis ini. Ini peserta semua, tapi tidak masuk. Jadi lainnya dibiarkan tetap. Itu lainnya. Ini pesertanya. Langsung ngeblak ya. Tapi dia menang. Langsung dibawa rumah sakit bapaknya. Saya rubah ya. Kasih membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Not all of us can do great thing, but we can do small thing. Great love. Tanamkan baik-baik. Ini bukan soal ambisi. Ini satu cara yang real untuk Anda membalas kasihnya Tuhan. Sediakan dirimu. Ini sebuah paradigma, bukan sekedar bergereja. Bukan sekedar kumpul. Tapi engkau melihat sebuah mimpi Tuhan dalam hatimu. Mari kita bangkit berdiri.